Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Puji Tuhan, hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Walaupun kakak Hana dan kakak-kakak lain belum bisa bertemu secara langsung dengan adik-adik, tetapi kita harus bersuka cita dalam ibadah kali ini. Sebelum kita memulai ibadah dan dengar cerita, adik-adik siapkan Alkitabnya dulu. Kalau sudah, mari kita siapkan diri kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah, mari kita bernyanyi bersama lagu Mari Kita Bergembira Mari. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh bangun hari ini dengan tubuh yang sehat. Hari ini kami akan beribadah. Walaupun jarak kami berjauhan, tapi kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kita akan melihat video persembahan pujian dari teman kita Gisel dari sektor BTP. Adik-adik yang tahu lagunya boleh ikut bernyanyi bersama ya. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa meminta bantuan orang tua atau kakak untuk membacanya. Kalau sudah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Adik-adik boleh ikutin doanya kakak Hana ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengerti cerita hari ini dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu.
Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kita baca bersama, silakan bangkit berdiri. Pembacaan dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 berbunyi demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, siapa yang sudah rindu dengar cerita? Kakak Hana, sebelum memulai cerita, Kakak Hana punya 2 gambar. Gambar pertama, gambar ini. Kira-kira ini kenapa ya adik-adik? Ada yang bisa jawab? Nah, gambar yang kedua, gambar ini. Kalau ini kira-kira mereka ngapain ya? Betul sekali adik-adik. Gambar pertama itu tentang anak yang tidak mau membagi kue ke temannya. Padahal temannya ingin juga makan kue itu. Seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Nah, tapi di gambar yang kedua, anak itu berbagi kue dan permen ke temannya, sehingga mereka bisa makan bersama. Kira-kira kalau adik-adik punya kue yang banyak, adik-adik mau tidak bagi ke Kakak Hana? Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini mirip seperti gambar yang pertama. Kenapa bisa? Karena saat itu di jemaat Korintus, mereka sedang mengadakan makan bersama, sedang mengadakan perjamuan Tuhan. Tetapi mereka hanya menikmati makanan mereka sendiri dan tidak mau berbagi. Sehingga Rasul Paulus menegur mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Kenapa ya salah? Karena mereka makan makanan yang lezat dan enak, tetapi mereka tidak mengajak yang miskin, yang kelaparan. Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Korintus yang berkecukupan, yang kaya, bisa berbagi makanan ke jemaat yang miskin atau yang berkekurangan. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa orang-orang yang kaya atau yang berkecukupan tidak boleh serakah saat makan di perjamuan secara bersama-sama. Mereka juga harus mengingat orang yang miskin atau yang tidak mampu, karena ini merupakan teladan Tuhan, yaitu untuk saling mengasihi. Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak menghina atau membeda-bedakan saudara yang tidak memiliki apa-apa. Adik-adik, tahu tidak artinya serakah itu apa? Serakah itu jika kita ingin punya sesuatu yang lebih banyak dari orang lain. Kita tidak mau berbagi, suka merebut barang atau makanan orang lain, suka mengambil sesuatu yang berlebihan, tanpa memikirkan orang lain. Ingat ya adik-adik, kalau kita serakah atau kita pelit, kita bisa merugikan orang lain. Membuat orang lain kelaparan, membuat orang lain sedih. Tapi selain merugikan orang lain, kita juga bisa dijauhi oleh orang lain.
kita juga bisa sakit perut karena makan terlalu banyak. Jadi, hari ini kita belajar untuk bisa berbagi, kita bisa mengasihi orang lain yang membutuhkan, kita tidak boleh serakah. Kalau kita punya makanan yang lebih, boleh diberi ke temannya yang tidak punya, supaya pertemanan dan persaudaraan kita baik, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang penuh kasih. Jadi kalau di rumah, misalnya mama atau papa bawa kue yang banyak, jangan diambil semua kuenya. Kita harus kasih ke kakak, kasih ke adik, supaya sama-sama bisa merasakan kuenya. Kalau di sekolah kira-kira kalau kita punya pulpen ada 2, terus temannya tidak bawa, kita harus meminjamkannya ya. Bisa ya adik-adik? Demikian cerita kita hari ini. Semoga adik-adik bisa berbagi dan tidak serakah atau pelit ya, supaya kita menjadi anak Tuhan yang penuh kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita. Sebelum kita berdoa, kita akan melihat video persembahan pujian. Kali ini videonya dari Rain, dari Pospel Antang. Adik-adik boleh bernyanyi bersama dengan Rain ya. Pagi ini saya akan membawakan pujian berkat kemurahan-Mu. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum itu kita menyanyi Ibu jari, jari telunjuk, 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberikan nafas kehidupan, sehingga kita masih bisa beribadah pada hari ini. Tuhan, hari ini kami telah dengar cerita. Semoga kami bisa jadi anak-anak yang penuh kasih dan mau berbagi pada sesama. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kedua orang tua yang menjaga dan membesarkan kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan,
dan berkati dalam kehidupan mereka. Berkati juga buat kakak, adik, saudara, dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami berterima kasih juga buat kakak-kakak layan kami, walaupun dengan kondisi seperti ini, kami tetap dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati juga buat gereja kami, segala usaha pendeta dan majelis untuk kami tetap beribadah. Berikan kami semua kesehatan untuk bisa tetap memuji dan memuliakan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat permasalahan saat ini akibat virus corona. Berikan jalan terbaik agar virus ini bisa hilang. Berkati dokter, perawat yang berada di garda terdepan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk merawat semua pasien yang terkena virus corona. Berkati juga peneliti-peneliti yang sedang mencari vaksin maupun obat untuk virus ini. Buat pemerintah, usaha memutuskan penyebaran virus ini, berikan kebijaksanaan dalam membuat peraturan. Buat saudara-saudara kami yang terkena virus ini, Tuhan berikan mereka kekuatan agar mereka dapat sembuh. Mereka yakin bahwa mereka bisa sembuh. Buat mereka yang berduka karena meninggalnya saudara mereka, Tuhan Yesus beri penghiburan buat mereka. Buat semua yang terkena dampak ini, kami yang harus bersekolah di rumah, orang tua kami yang bekerja di rumah, Tuhan Yesus beri kekuatan. Bagi mereka yang harus kehilangan pekerjaan, Tuhan Yesus berikan berkat melalui orang lain. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami berkat-Mu, dan ampunilah kesalahan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami, sempurnakanlah doa ini menurut doa yang Engkau ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pengumuman untuk hari ini buat adik-adik yang rindu untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan, adik-adik boleh mengirimkan video bernyanyi atau bermain alat musik ke kakak Layan. Videonya akan ditampilkan di ibadah minggu depan. Seperti untuk minggu ini ada video dari Rain dan Giselle. Ditunggu ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Kakak Hana punya satu video tentang virus corona dan cara mencegahnya. Ditonton ya adik-adik. Halo, namaku Andi. Umurku 8 tahun. Aku suka sekali sekolah karena banyak teman-teman di sana. Kemarin Bu Guru bilang, mulai besok kalian belajar di rumah ya, dan jangan berkumpul dulu biar nggak sakit karena lagi ada corona. kenapa ya Bu Guru bilang kayak gitu? Coba aku tanya sama Papa. Andi kenapa? Kok kelihatannya bingung? Iya Pak, Andi bingung. Kemarin Bu Guru bilang ada corona. Emangnya corona itu apa sih Pak? Jadi gini Andi, corona itu adalah virus yang mudah menyebar dan bisa membuat banyak orang jatuh sakit. Virus corona itu bentuknya sangat kecil, apa aja gak bisa lihatnya. Harus pakai alat khusus di lab. Ini juga menimbulkan gejala yang sama seperti sakit flu, yakni batuk, demam, dan sulit untuk bernafas. Virus ini juga bisa nyerang siapa aja loh, dari yang muda sampai yang tua. Tenang, dokter dan peneliti sekarang lagi mencari obatnya kok. Begitu, kita tetap harus menjaga diri ya, supaya nggak tertular sama corona. Caranya gimana tuh Pak? Caranya, kita harus rajin cuci tangan pakai sabun setiap habis dari luar, setelah memegang sesuatu, sebelum dan setelah makan. Pokoknya kita harus cuci tangan ya. Terus, kalau batuk harus ditutup. Contohnya seperti yang ada di gambar. Hindari menyentuh wajah supaya bakteri dan virus yang ada di tangan gak nempel di wajah kita. Oh, udah itu aja Pak. Belum.
Masih ada lagi, kita harus jaga jarak sama orang lain, menghindari tempat-tempat yang ramai, dan yang paling penting, sebisa mungkin kita harus tetap di rumah supaya kita nggak terpapar oleh virus yang berbahaya. Oh, kayak gitu ya, Pak? Kita harus bisa menjaga diri supaya nggak kena virus corona dan nggak makin banyak orang yang tertular. Andi mau sehat kan? Iya, Andi mau sehat dan teman-teman juga. Teman-teman, ingat ya pesan ini. Salam dari aku. Demikian rangkaian ibadah hari ini. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi sudah waktunya. Tetapi hanya sekali pengulangan ya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita membawa berkat dari Tuhan. Kiranya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Silakan saat teduh. Amin. Demikian ibadah online pada hari ini. Semoga adik-adik bisa menjadi berkat buat orang lain. Jangan lupa videonya di like dan channel PA Mangama Sayang di subscribe ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Stay safe, stay healthy. Di rumah aja ya. God bless.